Pak Suhartono selaku CGP dan selaku Kasjawat Pak Hafid dan juga yang sangat kami hormati Pak Malik selaku bidang kurikulum. Karena kebetulan kepala sekolah hari ini tidak bisa bersama kita. Baik Pak Malik, mohon izin sedikit saya perlu sampaikan bahwa di hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pendampingan individu yang kelima. Ada beberapa proses yang harus kita gali bersama, kita coaching bersama, kita sharing bersama terkait dengan pendampingan yang kelima ini. Yang pertama, nanti kita lihat progres dari Pak Suhartono selama beberapa minggu belakangan ini seperti apa dalam pembelajaran via MS. Kemudian yang selanjutnya kita akan lihat bagaimana kemampuan Pak Suhartono dalam memahami modul 3.1. Kemudian di situ di dalamnya ada 2 poin Pak Suhartono kaitan dengan pengambil keputusan dan kaitan dengan program yang berdampak pada murid. Satu lagi terkait dengan pemetaan aset sumber daya. Nanti di PI yang ke-6 pemetaan aset itu akan kita ambil dokumennya. Itu Pak Malik. Jadi hari ini sekali lagi saya mohon izin untuk bisa ngobrol dengan CGP. Kebetulan di sini Pak Suhartono dan ada rekan sewatnya Pak Hafid untuk membahas terkait dengan hal yang perlu kita selesaikan dalam pendampingan individu yang kelima ini. Nah, kita masih ada kurang lebih 2 pendampingan lagi yang disitu nanti mohon Pak Suhartono kaitan dengan pemetaan aset bisa koordinasi dengan Pak Kepala Sekolah atau Pak Wakil Kepala Sekolah. Itu Pak Malik, jadi mohon izin. Ya, silakan. Bisa dilanjutkan. Oke, cukup. Assalamualaikum Pak Harjono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di pendampingan individu yang kelima. Ada beberapa hal nanti yang perlu kita sharingkan Pak Sur kaitan di pendampingan yang kelima ini. Namun sebelum kita sharing lebih jauh, sedikit kita sharing dulu kaitan dengan proses pembelajaran yang selama ini sudah berjalan, khususnya di beberapa hari belakangan ini kaitan dengan pembelajaran via LMS atau daring. Mohon untuk bisa diceritakan keluh kesahnya, kemudian hambatannya apa, kemudian solusinya untuk menyelesaikan hambatan itu apa. Silakan Pak Sun. Terima kasih. Selamat datang Mas Ali ya. Saya rasa mungkin masih tidak jauh seperti yang sebelum-sebelumnya. Justru malah kesini ini semakin musim penghujan Mas Ali. Jadi semakin ekstrim lah suasananya. Kalau kita ikut rukol atau via Zoom, kadang sih hal yang biasa adalah ketika kita terlempar kemudian masuk lagi, terlempar masuk lagi. Tapi secara keseluruhan ya masih tetap bisa mengikuti. Jadi kendalanya lebih banyak di sinyal lah ya. Di sinyal. Kalau untuk konten materi bisa diserap lah Mas ya. Mudah-mudahan, apalagi ketika fasil, kemudian di atas fasil masih ada ELA dari instruktur yang akan memperjelas dari materi yang ada. Jadi penyerapannya akan lebih masih bisa diikuti lah. Iya. Kalau masalah sinyal ini kan alam. Iya. Jadi solusinya ya tetap kita bersahabat dengan alam. Gitu. Kalau emang di sini kurang nyaman, sinyalnya nggak bagus ya geser kemana. Iya. Itu aja lah kayaknya ya. Baik Pak Su. Untuk berikutnya kaitan dengan LMS, kemarin sudah kita obrolkan coaching klinik ya, kaitan dengan praobservasi, observasi dan pasca yang nanti akan kita sharingkan di sini. Nah, saya sedikit ingin Pak Su refleksikan kaitan dengan proses praobservasi dan observasi yang sudah berjalan dengan rekan sejawat. Silakan. Iya, Mas Ali. Memang waktu uji di materi kita berusaha untuk memahami konteks pengertian dan cara penerapannya di lapangan. Kemudian beberapa waktu yang lalu saya sempat mencoba menerapkannya di lapangan, coaching dengan rekan sejawat. Kebetulan namanya Pak Ahmad Hafid, beliau adalah guru bimbingan konseling yang biasanya tugasnya itu selalu bersentuhan dengan saya, karena saya kebetulan kepala sekolah dan siswaan, Pak Hafidnya ada di BK, jadi selalu saja muncul masalah-masalah yang memang kami selalu berkoordinasi. Walaupun sebelumnya coaching itu saya anggap bukan coaching sih masalah, jadi kami ngobrol-ngobrol aja biasa gitu. Tapi setelah ada teori coaching ini lebih enak gitu loh. Iya. Jadi memang coaching ini kan lebih mengarah ke obrolan santai. Iya, betul. Tapi ada metodenya namanya metode Tirta.
mengalir layaknya air yang mengalir gitu, Pak Surya. Baik, nanti akan kita ketemu dengan tukang sejawat yang Pak Su kemarin sudah melakukan observasi ya. Baik, berikutnya Pak Su, kita masuk ke bagian inti pendampingan. Tujuan kita dalam pendampingan ini intinya adalah yang pertama kita akan merefleksikan terkait dengan pembuatan peta sumber daya yang sudah dipelajari via ANS atau kalau kita bahasanya aset. Ya. Kemudian yang kedua merefleksikan terkait dengan putusan yang bertanggung jawab yang di situ tentunya akan membahas terkait dengan dilema etika dan rujukan moral. Berikutnya kita akan sedikit melihat rencana program yang berdampak pada murid yang sudah Pak Su laksanakan, dan nanti kita akan sedikit melihat ke belakang progresnya seperti apa. Kemudian kita akan melihat juga terkait dengan komunitas praktisi yang sudah Pak Su buat kemarin. Ini kalau kita lihat skala dari 1 sampai 10 dan sampai 8. Kemudian yang terakhir kita akan melaksanakan dialog partisipasi dengan rekan sejawat yang kemarin sudah Pak Su laksanakan observasinya. Baik, yang pertama refleksi dulu terkait dengan pembuatan peta sumber daya yang sudah Pak Su pelajari, mungkin juga sudah Pak Su terapkan. Sejauh ini seperti apa? Yang pertama kemarin kita mengumpulkan kawan-kawan untuk membuat, sebenarnya rencana awal itu adalah komunitas praktisi. Kemudian kita mengupas 7 aset yang ada di sekolah, dari aset manusia, fisik, kemudian sarana dan prasarana, serta yang lain-lain itu Mas, yang kita sudah aset. Saya dokumentasikan juga, saya videokan juga. Kebetulan mereka masing-masing saya beri satu bidang. Misalnya 2 orang ke aset manusia, 2 orang lagi ke aset fisik, 2 orang lagi ke aset agama. Bukti nyatanya termasuk natuna juga semua. Terus ketika melaksanakan juga ada nggak tantangan atau hambatan yang Pak Su ada? Rata-rata begini sih Mas, kalau bicara soal aset, selama ini yang ada di pemikiran kita itu hanya kekurangan, berbasis kekurangan gitu, bukan memanfaatkan yang biasa. Kita tadi selalu berpikir bahwa kurang ini kita punyanya cuma ini, terus mau bagaimana lagi. Nah, setelah mindset lama mindset lama masih bahwa kita berbasis kekurangan. Jadi bukan berbasis, sebenarnya bukan berbasis kekurangan. Selalu mengatakan bahwa itu bukan aset. Betul. Padahal semua yang ada, baik ini maupun bos, itu semuanya aset sumber daya yang bisa dikembangkan. Nanti pola pikir ya berarti ya. Bagaimana merubah pola pikir itu menjadi kendala. Terus dalam menanggulangi kendala yang ada itu ada usaha apa Pak? Ya, kemarin kita bedah, ternyata kita punya aset ini. Ternyata kita yang selama ini justru misalnya begini Mas Ali, orang tua, wali murid, kita membuat acara, ketika kita perkirakan bahwa acara ini tidak akan berjalan karena biayanya banyak. Ternyata salah satu murid mengatakan, Pak, bapak orang tua saya punya ini loh, bisa dipakai, saya tidak sampaikan. Itu kan aset kan? Yang ketika kita harus menyewa, misalnya harus membayar 100.000 menjadi 50.000 karena itu, ternyata itu aset. Kemudian ketika tenaga kerja, ayah saya bisa, atau ibu saya bisa membuat ini. Jadi solusinya dengan intent melaksanakan komunikasi gitu ya. Jadi memang komunikasi itu faktor utama dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang kita ada. Jadi perlu ditingkatkan lagi Pak. Baik, saya pikir kaitan dengan pemetaan sumber daya saya rasa cukup. Jadi akan pengembangannya kita sambil jalan, kita sharing Pak Surya. Yang berikutnya kita akan sedikit merefleksikan terkait dengan pengambilan keputusan yang sudah dipelajari di LMS diajari dengan Pak Su. Gimana Pak Su terkait dengan langkah yang sudah dilaksanakan atau proses yang dilaksanakan terkait dengan pengambilan keputusan? Kalau dan keputusan berbasis sama masih ada. Ya. Mau yang kaitan dengan dilematika atau rujukan moral? Ya, rujukan moral Mas ya. Rujukan moral ini saya mengalami beliau itu kan. Itu kebetulan saya kan ketua panitia. Terus sudah ditentukan bahwa kuota itu 50% nasionalisasi, 30% prestasi. Nah itu adalah beberapa pihak yang mencoba masuk ke situ, kemudian mencoba semacam itu nanti akan dikasih itu dengan kita tolong supaya anak-anak itu bukan sekolah. Padahal aturannya sudah bisa seperti itu. Terus supaya untuk mengambil keputusan dengan akhirnya saya meyakinkan dengan menunjukkan bukti tertulis bahwa memang seperti ini aturan. Artinya secara normatifnya saya keluarkan perpu ini loh seperti ini Bu, ini seperti ini Pak, ini Mas, dan ini tidak
dan kami hanya sebatas operator yang bisa menentukan masuk itu kan. Nah, terus tuh langkah yang sudah Pak Su ambil itu menurut Pak Su maslahat mandornya udah dipertimbangkan, terus seperti apa hasilnya? Ya, yang pertama saya mencari zona aman. Artinya maksudnya begini mas, saya ikut aturan saja, saya ikut aturan. Nanti kalau keluar dari aturan itu akan menimbulkan sebuah risiko. Walaupun sebenarnya ketika itu saya terapkan, maka orang yang mau minta tolong saya kecewa. Tapi masalahnya jangka panjang. Ya, masalahnya jangka panjang. Kalau dia kecewa mungkin hanya beberapa hari, beberapa saat. Jadi intinya Pak Su lebih memikirkan manfaat jangka panjang, Ya, jangka panjang. bukan maslahat di jangka Ya, pendek. kemenangan praktis lah sebenarnya. Hanya dengan menerapkan aturan yang ada, itu akan membuat orang yang awalnya mungkin agak nggak enak sama Pak Su, tapi di masa yang akan datang itu mereka akan menyadari bahwa ternyata itu menjadi itulah namanya dilematika yang pas dengan memikir masalah yang jangka panjang. Masalah yang jangka pendek. Baik Pak Su, itu nanti kita kembangkan lagi sambil jalan, yaitu dengan kepiawaian Pak Suharjono dalam pembuatan atau pengambilan keputusan baik di situ dilematika maupun di bidang moral. Lanjut Pak Su, kita sedikit mengeksplor atau merefleksikan terkait program yang berdampak pada murid yang sudah Pak Su jalankan, itu progresnya seperti apa? Termasuk diferensiasi mungkin mas. Ya, progresnya seperti apa? Masih Ya. ini program-program yang di situ langsung Berdampak pada murid. Ya. Saya kan Pak Su selaku wakil Isman banyak sekali, satu aja mungkin bisa didapatkan. Atau semangat ini merasain tahu jadi kita menunjukkannya. Dan itu memang kemarin di sekolah-sekolah juga pesan tolong ilmu dari CGP itu diimbaskan kepada guru. Ya, mungkin dari awal kita butuh komunitas guru, tetapi jangan terlihat inklusif gitu loh, apa ya, membentuk blok-blok gitu loh Mas Ari. Nanti takutnya CGP malah membuat blok, maka kita kemarin mencoba sama CGP yang lain, kita masuk ke ranah itu yang jalan hukum, kemudian kita mencoba mensosialisasikan terutama diferensiasi mas, organ koordinasi. Jadi bahkan ada yang sudah masuk pensiun mengatakan bahwa kami diajari sih, artinya mereka minta waktu Sharing terkait dengan itu. iya. Nah itulah yang disebut dengan komunikasi yang non formal yang perlu dikembangkan lagi. Ada target yang ingin dicapai, contoh tadi targetnya apa yang itu ada jangka waktunya. Jadi sekali lagi kita tekankan bahwa profesi itu sebuah perkumpulan baik formal maupun non formal yang punya tujuan yang itu ada target. Ya, mungkin waktu sudah melakukan itu target berapa waktu yang kita tempuh itu yang perlu dikembangkan juga. Ya. Dan itu kita kembangkan juga sambil jalan waktu. Kita di akhir pendampingan yang kelima ini kita akan dialog pasca observasi dengan rekan sejawat. Mana rekan sejawatnya udah dipanggil Saya ini Pak